Coba ini kita renungkan apabila Tuhan Yesus menanyai kita semua yang di prayer worship ini. Halo Pak Mario, Pak Nurman, apakah engkau mengasihi aku lebih dari Paul mengasihi aku? Jawaban apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus saat ini seperti itu? Yang bisa mengetahui itu kita sendiri ya. Jadi kita harus paham di sini apa makna kasih ya. Kasih itu dari kata Yunani dipakai yang pertama agapao, berarti kasih yang rasional dan bertujuan, terutama dari pikiran dan penuh perasaan. Melalui kedua kata ini, Yesus menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendak saja, namun juga dari hati. Kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadi Petrus dengan Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk semua orang percaya. Kita semua harus memiliki kasih pribadi dari hati bagi Yesus dan pengabdiannya kepadanya. Kita harus benar-benar mengabdi ya. Arti mengabdi di sini adalah segala kepentingan kita salibkan. Segala ego kita, tendensi kita tinggalkan. Mengabdi itu berarti kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh akal budi kita. Seperti itu. Terus kita bahas yang gembalakanlah domba-dombaku ya. Yesus menggambarkan orang percaya sebagai anak-anak domba dan domba Allah. 3 hal tersirat dalam pernyataan ini, kita semua membutuhkan perawatan ya. Kita membutuhkan satu tuntunan. Kita membutuhkan satu leadership yang puji Tuhan kita ada ya di prayer worship ini. Ada yang menuntun firman-firman apa yang akan kita pelajari di setiap minggunya. Puji Tuhan ada satu wadah yang sudah menyediakan tempat bagi kita semua untuk bertumbuh di dalam Kristus ya. Terus yang kedua, kita senantiasa perlu makan dari firman Allah. Puji Tuhan juga di prayer worship sini sudah tersedia. Sudah disediakan firman-firmannya setiap minggunya. Terus yang ketiga, karena domba-domba cenderung keluyuran. Domba-domba itu cenderung untuk tersesat. Jadi kita senantiasa memerlukan bimbingan, kita memerlukan perlindungan, bahkan kita memerlukan teguran saat kita melakukan kesalahan. Teguran itu bukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita orang percaya. Karena teguran itu sebenarnya sesuatu yang membangun kita untuk kita bisa lebih bertumbuh di dalam Kristus. Seperti itu. Nah, Yesus memandang kasih sebagai syarat dari dasar semua pelayanan Kristen. Memang diperlukan ya untuk pelayanan, diperlukan hal-hal yang lainnya. Tetapi kasih akan Kristus dan sesama itu yang diutamakan di sini. Nah, setelah kita membahas ini, setelah ini membahas yang agak santai ya. Kita bisa tanya jawab agak santai di sini. Jadi kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali di sini? Sebenarnya kita bisa tarik dari ayat yang sebelumnya ya. Jadi pada saat Yesus disalibkan, yaitu di 1 Petrus. Oke. Kita baca di Matius 26 ayat yang 69 sampai 75 ya. Jadi pertanyaan ini sampai 3 kali sebenarnya diawali dengan penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali juga. Jadi kita bisa baca ya ayatnya di Matius 26 69 sampai 75, kita baca bareng-bareng. Kesedihan jelas terlihat pada Petrus dengan penyangkalannya itu seperti yang terlukis di dalam ayat 75. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Wow. Jadi di sini kita bisa tarik dari sebelumnya memang terjadi penyangkalan oleh Kristus kepada Tuhan Yesus. Tapi luar biasa ya Tuhan kita. Bahkan di sini tidak berfokus pada penyangkalan Petrus. Fokus Tuhan Yesus di sini bukan pada jawaban Petrus. Apakah Tuhan Yesus mendapatkan jawaban yang tepat saat ini? Kita renungkan ya. Kita semua coba kalau ditanya Tuhan, apakah engkau rendah hati? Masa kita menjawab, ya saya rendah hati Tuhan. Pasti akan ditanya lagi, apakah kamu orang yang rendah hati? Apabila saya menjawab, ya saya rendah hati Tuhan, pasti akan ditanya lagi,
Karena sebenarnya dibutuhkan Tuhan bukan jawaban. Yang dibutuhkan Tuhan adalah sikap kita. Yang dibutuhkan Tuhan saat ini adalah perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, itu yang diminta Tuhan. Seperti itu. Nah, di sini jelas sekali ya, Yesus tidak berfokus pada jawaban-jawaban Petrus. Yang Yesus fokuskan di sini, Tuhan Yesus fokus pada gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan ditanya lagi yang kedua kali, Yesus selalu berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai yang ketiga kali, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya begitu besar ya. Jadi kadang apa yang kita katakan yang mungkin belum tepat, Tuhan kita tidak fokus pada itu, tapi Tuhan kita lebih berfokus terhadap apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita berbuah di dalam Kristus? Jelas sekali, apa sih mengembalakan itu? Mengembalakan ya, jelas kita punya amanat agung dari Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa itu muridnya dan membaptis mereka di dalam namanya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali pesan Tuhan kepada kita, dan diakhiri dengan yang 21 ayat 18 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini jelas sekali saat kita memang sudah ikut Yesus, kita sudah mengakui kita percaya Yesus, maka harus ada perubahan dalam hidup kita, harus ada pertobatan dalam hidup kita, karena itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi mustahil kita mengaku percaya Yesus kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita. Mustahil kita mengaku percaya Tuhan Yesus kalau tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Seperti itu. Dan jelas juga di ayat ini, ayat yang terakhir ditutup dengan ikutlah aku. Wow, luar biasa ya. Ikutlah aku berarti suatu jaminan atas hidup kita, satu jaminan atas keselamatan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat apa? Di saat kita sudah melaksanakan semua perintah-perintah ini, untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk kita menjawab Tuhan bukan dengan kata-kata, untuk kita menjawab Tuhan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita sehari-hari. Oke. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Malam hari ini cukup singkat ya, harapan saya setelah malam ini kita bisa berbuah. Jadi tidak sia-sia, kita setiap minggu kita di sini, kita puji-pujian, kita memuji Tuhan, kita mendapat renungan firman tiap minggu, tapi yang diinginkan di sini kita berbuah lebih kepada sikap kita, perbuatan kita setelah ini next. Haleluya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.